Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadis kitabullah wa afdalul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim Sumpal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib memasuki materi khutbah kita pada hari ini, mari sama-sama saling memberikan wasiat di antara kita untuk sama-sama kita bermujahadah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang telah Allah haramkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman dan nikmat Islam yang semoga senantiasa bertumbuh subur di dalam sudur kita, dan kemudian tidaklah kita mati kecuali mati dengan membawa keimanan dan keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, apalagi di momen Sayyidul Ayyam hari Jumat. Menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. 1 berbanding 10. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, 10 kali Allah memberikan ampunan kepada kita. Karena seperti itulah salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umatnya. Tentunya juga sering memperbanyak salawat, senantiasa kita istiqamah, menjaga salimul aqidah, kebersihan akidah kita, sahihul ibadah, ibadah yang sahih, ibadah yang benar, dan kemudian matinul khuluq. Poin yang ketiga ini adalah PR kita bersama, yakni memiliki akhlak yang kokoh. Karena akhlak ini adalah cover bagi agama kita. Karena banyak orang-orang yang susah tersentuh oleh hidayah. Bisa jadi karena bukan dia menolak keislaman, tapi menolak Islam disampaikan melalui lisan-lisan orang-orang yang tidak berakhlak. Inilah yang terjadi pada saat ini. Bukan mereka menolak hidayah, tapi terkadang akhlak kita yang menyebabkan hidayah itu enggan diterima oleh orang-orang yang mendengarnya. Ini juga pesan kepada khatib pribadi dan tentunya kepada kita semua. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beramal saleh. Banyak di antara kita kemudian bertanya, amalan apa yang paling utama kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah sholat sunnah yang kita kerjakan? Tahajudkah? Duhakah? Rawatibkah?
Ataukah kemudian puasa sunnah yang kita kerjakan, Senin Kamis kah, Ayamul Bid kah, atau sedekah yang rutin kita kerjakan? Mana yang paling utama? Maka dari itu jamaah ketahuilah, setiap kita ini memiliki ladang pahala masing-masing. Dan memiliki pahala yang berbeda-beda. Intinya setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ini memiliki potensi yang tidak sama dalam melakukan, dalam berbuat amal saleh. Apa yang menjadi amalan terbaik seseorang belum tentu sama bagi yang lain. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apa amalan yang paling utama bagi diri kita adalah amalan yang mampu kita lakukan. Amalan yang mudah kita lakukan. Dan kita melakukannya dengan maksimal dan tentunya diiringi dengan keikhlasan dan keistiqomahan. Karena apapun yang datang dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk syariat, tidak ada yang memberatkan bagi umatnya, bagi hambanya. Maka kerjakan amalan-amalan yang mampu kita kerjakan, yang sanggup kita kerjakan. Ikhlaskan amal tersebut, lalu istiqomahkan amalan tersebut. Bisa jadi itulah jalan yang Allah pilihkan untuk kita dalam rangka menuju ridhonya, agar disambut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah merasa insecure, jangan pernah merasa atau bahkan meremehkan amal soleh kita sendiri hanya karena amal soleh kita ini mungkin kecil dibandingkan dengan amal soleh teman kita yang setiap bulan mungkin dia umroh, yang setiap hari mungkin sedekahnya satu hari 10.000, sementara kita hanya bisa satu hari 1.000 rupiah. Jangan remehkan. Karena bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak melihat jumlah amal yang dikerjakan oleh seorang hamba. Allah melihat kualitas amal yang dilakukan seorang hamba. Kualitas itu dilihat dari apa? Dari keikhlasan hamba tersebut dan dari keistiqomahan hamba tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa inqal. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang adwam, amal yang kontinu, amal yang berkesinambungan, amal yang istimrar, amal yang kita biasakan, lalu kita ikhlaskan. Wa inqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sedikit. Maka kita lihatlah redaksi hadis ini, ahabbul a'mal. Di dalam ilmu bahasa Inggris ini disebut dengan kalimat superlatif. Amalan yang paling dicintai. Artinya amalan yang paling diridhai oleh Allah, amalan yang mendatangkan ridho Allah adalah amal yang terus menerus, walaupun kecil, walaupun sedikit. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tekunilah amalan yang mampu kita jaga, amalan yang mampu kita kerjakan secara istiqomah. Dan jangan lupa meningkatkan keikhlasan hati kita dalam mengerjakan ibadah tersebut. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah. Karena dalam beramal soleh kita tetap membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana wasiat Nabi kepada sahabat beliau Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, agar jangan pernah meninggalkan satu doa di setiap akhir salatnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Insya Allah, bila ini kita lakukan, kita baca doa ini, kita syukuri kita mampu melakukan amal soleh, lalu kita istiqomahkan amal soleh tersebut, insya Allah itu menjadi amal yang paling Allah cintai, amal yang paling Allah ridhai. Dan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Insyaallah dengan amalan yang sedikit itu, namun istiqomah kita kerjakan, bisa jadi menjadi satu amalan yang menjadi alasan Allah menyambut kita memasuki surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.